Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya, mata kuliah kimia dasar. Untuk pertemuan pertama, kita masuk dulu ke bagian pendahuluan ya, memahami betul mengenai konsep kimia dasar. Ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai kimia, tentu saja kita berbicara mengenai unsur-unsur atau atom-atom ya. Nah, hingga saat ini sudah sangat banyak sekali atom yang sudah ditemukan dengan berbagai sifat yang berbeda. Nah, sifat dari sebuah atom ini juga sudah digolongkan menjadi beberapa golongan ya. Ini bisa kalian dalami dalam tabel periodik unsur. Ya. Oke, tetapi tentu saja di prodi ya, farmasi, senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang lebih banyak dipelajari tentu saja lebih ke arah yang organik, artinya adalah senyawa-senyawa yang pada zaman dulu dikenal sebagai senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Nah, tapi tentu saja dengan perkembangannya zaman sekarang pengetahuan itu atom-atom atau senyawa-senyawa organik ini tidak mesti berasal dari makhluk hidup ya. Tidak berarti dari makhluk hidup. Senyawa yang disebut sebagai senyawa organik juga dapat dibuat, dapat disintesis gitu ya, sintesis. Nah, sekarang juga banyak obat-obatan juga sudah disintetis gitu ya, dibuat, tidak lagi diisolasi dari bahan alam, tidak lagi diambil dari tanaman, dari hewan gitu ya, tetapi juga sudah dapat disintesis, dibuat itu di pabrik-pabrik ya. Itu. Kemudian apa sebenarnya ilmu kimia ya? Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu alam yang mempelajari komposisi dan struktur zat kimia serta hubungan dengan sifatnya ya. Tentu saja masing-masing senyawa kimia itu memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda-beda. Ya. Nah, di dalam ilmu kimia itu kita mempelajari bagaimana hubungan struktur dengan sifatnya. Senyawa air begitu ya, H2O. Kenapa H2O itu sifatnya polar, mudah melarutkan senyawa-senyawa polar yang lain, mudah berikatan hidrogen, titik didihnya kenapa 100 derajat Celcius dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari gitu ya, secara fisika dan secara kimia. Nah, struktur zat kimia menggambarkan struktur zat kimia itu menggambarkan letak-letak atom ya dalam sebuah ruang. Artinya bagaimana atom-atom itu terletak, bagaimana atom-atom itu berikatan, bagaimana sudut ikatannya dan lain sebagainya. Kemudian salah satu identitas kimia yang mudah dikenal wujudnya yaitu wujud gas, cair, dan padat ya. Ada liquid, ada gas, ada solid gitu ya. Ada aqueous. Kemudian zat kimia yang berwujudkan mempunyai partikel yang berjauhan dan daya tariknya kecil atau hampir tidak ada. Ya, kalau kita berbicara mengenai gas, tentu saja karena gas itu memiliki tekanan ya, tekanan permukaan yang hampir sama dengan tekanan atmosfer, maka kecenderungannya dia kurang rapat gitu ya, kurang rapat. Sehingga kerapatannya rendah, memiliki densitas yang rendah sehingga mudah menguap mudah terbang gitu ya, memiliki massa yang hampir sama seperti massa yang ada di udara. Kemudian zat yang berwujud padat itu daya tarik antar partikelnya kuat. Ya,
Artinya apa? Artinya dia solid, kokoh, ya. Ada ikatan yang kuat antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Jaraknya yang sangat dekat, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan padat. Sedangkan zat cair berada di antara gas dan padat, baik jarak partikelnya maupun daya tariknya. Ya. Kemudian unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Betul ya. Kalau kita katakan waktu SMA mungkin atom begitu ya. Atom adalah bagian yang tidak bisa dibagi lagi gitu kan. Betul, itu ya. Kalau dibagi lagi sekarang modelnya menjadi energi fusi, energi nuklir ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya atom atau unsur ini terbagi menjadi beberapa bagian kembali gitu ya, yaitu ada yang dinamakan dengan elektron, kemudian ada yang dinamakan dengan proton, ada yang dinamakan dengan neutron. Itu ya contoh-contoh senyawa kimia ya atau unsur ya, unsur itu contohnya ada hidrogen, oksigen, besi, karbon, banyak ya. Kemudian senyawa ya, senyawa adalah materi yang dibentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Ya, gabungan antara atom-atom untuk unsur-unsur ya dengan perbandingan tertentu dan bersifat stabil gitu ya. Disebut sebagai senyawa. Contohnya apa? Ada ya air gitu ya. Air itu H2O itu terbentuk dari dua atom H dan satu atom O. Nah, itu ya. Ini stabil dan membentuk sebuah molekul atau senyawa disebut dengan H2O atau air. Ya, water. Nah, kemudian campuran. Nah, kalau campuran ini adalah gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan perbandingan sembarang. Artinya tidak ada perbandingan khusus. Jika membentuk senyawa, perbandingan kedua unsur harus tertentu gitu ya. Tadi ya, kalau senyawa itu harus tertentu, campuran belum tentu gitu ya. Nah, campuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada campuran yang homogen, artinya bercampur gitu ya, bercampur sempurna, tidak ada dua fase yang terpisah. Sedangkan heterogen itu tidak merata, ya. Komponennya itu tidak sama seperti kita bisa menggabungkan dalam satu wadah air dengan minyak, tetapi itu tidak homogen. Itu menjadi campuran heterogen. Kemudian ada yang disebut dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini adalah perubahan preaksi menjadi hasil reaksi. Apa itu preaksi? Preaksi itu adalah sesuatu atau senyawa yang kita reaksikan zat awal ya. Misal awalnya kita mencampurkan HCl gitu ya dengan NaOH. Nah, HCl dan NaOH-nya itu adalah reaksi. Sedangkan hasil reaksi itu adalah senyawa baru. Nah, senyawa baru yang terbentuk dari reaksi tadi. Tadi kalau kita bicarakan HCl gitu ya plus NaOH, maka ini kita sebut reaksi ya, reaksi. Nah, hasil reaksinya itu menjadi NaCl. Nah, ini kan senyawa baru yang terbentuk dari reaksi plus H2O. Itu senyawa baru. Nah, ini adalah hasil reaksi, ini adalah reaksi. Itu ya, itu adalah persamaan reaksi. Nah, suatu reaksi tidak boleh melanggar hukum kekekalan massa ya. Memang ya pasti tidak akan
melanggar hukum kekekalan massa. Pasti massa yang terbentuk akan sama dengan massa yang digunakan, atau massa yang digunakan akan sama dengan massa yang terbentuk. Nah, artinya jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Betul ya. Hanya tadi hidrogen ya, H2 dengan O2. Oksigen. Terbentuknya H2O. Ya, H2O. Tentu saja ini ada atom O ya, yang tidak bereaksi gitu ya, yang tidak bereaksi, atau bisa jadi menjadi 2 H2O gitu ya. Ini 2 hidrogen plus O2, maka dia akan menjadi 2 H2O. Jadi pereaksi dengan hasil reaksinya itu pasti sama gitu ya, harus setimbang ya. Nah, berarti kalau ini 3H2 dengan 2N2 menjadi 2NH3 ya. Nah, ini jumlah atomnya harus sama antara pereaksi dengan hasil reaksi gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke pokok bahasan kita hari ini ya, di pendahuluannya. Oke. Atom ya, atom atau unsur itu tadi kita sudah sebutkan di awal, itu terdiri dari elektron, neutron, dan proton gitu ya. Nah, tadi juga kita sudah menyinggung bahwa setiap atom, setiap unsur ya itu memiliki sifat yang berbeda. Makanya tadi digolongkan berdasarkan golongan, gitu ya, golongan dan periodenya. Nah, sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya yang membuat satu atom dengan atom yang lainnya itu berbeda? Misal atom hidrogen dengan atom karbon gitu ya. Kenapa kok ini hidrogen, kenapa kok karbon, padahal sama-sama atom, kenapa dia berbeda? Nah, ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, atom itu memiliki perbedaan dengan atom yang lain tentu saja dari jumlah elektron, jumlah neutron, dan jumlah protonnya. Atom hidrogen dengan atom karbon pasti jumlah elektron, jumlah neutron, dan jumlah protonnya itu pasti berbeda. Sehingga apa? Perbedaan jumlah elektron, neutron, dan proton ini akan mempengaruhi sifat dari atom tersebut. Itu ya, konsep dasarnya seperti itu. Kenapa setiap atom itu berbeda? Karena jumlah elektron, jumlah neutron, dan jumlah protonnya itu berbeda. Kemudian, kalau kita bandingkan lagi, kenapa dalam satu golongan, misal satu A gitu ya, kenapa dia bisa digolongkan? Nah, kita bicara lebih dalam. Nah, ini bisa menjadi satu golongan karena memiliki sifat yang sama. Kenapa dia memiliki sifat yang sama? Dalam hal apa gitu kesamaannya ini? Ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, nah, ini memiliki sifat yang sama dari konfigurasi elektron. Apanya yang sama? Jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensinya sama, maka dia berada menjadi satu golongan. Itu ya. Nah, ini kemudian jumlah elektron valensi ini menentukan apa? Menentukan nanti jenis ikatan, berapa ikatannya, dan lain sebagainya. Ini akan menentukan. Nah, sehingga dari situ para peneliti mengemukakan bahwa elektron ya, dalam
hal ini karena elektron ini berada pada bagian terluar, ya, bagian luar daripada sebuah atom, tidak berada di dalamnya, maka yang berinteraksi gitu ya dengan atom yang lain adalah elektron. Nah, elektron ini akan menentukan sifat, ya, paling menentukan. Walaupun pada dasarnya tetap saja ya, inti atom pun akan menentukan sifat. Oke. Nah, tadi neutron dan proton ini berada pada inti atom atau core, ya, dalam intinya, di bagian tengahnya. Sedangkan elektron itu berada pada bagian luar. Nah, kalau di sini dituliskan kalau pada waktu SMA atau SMK dikatakan bahwa ini adalah kulit, begitu ya, kulit atom. Kalau saya lebih senang mengatakannya adalah orbital. Orbital atom. Nah, orbital itu apa? Orbital itu adalah kebolehjadian menemukan elektron. Tempat di mana kita bisa menemukan elektron. Nah, dikatakan oleh Schrödinger bahwa Schrödinger itu adalah salah satu ilmuwan kimia, ilmuwan fisika, kimia fisika yang berasal dari Jerman, mengatakan bahwa pada dasarnya elektron itu berada atau bergerak pada bagian tertentu dari sebuah atom. Nah, bagian tertentunya itu kita sebut sebagai orbital. Orbital atom. Nah, kemudian setelah dipelajari gitu ya, setelah dipelajari lagi, orbital atom atau daerah tertentu pada sekitar atom tempat elektron berada atau kebolehjadian ya penemuan elektron itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Jenisnya ini didasarkan pada bentuknya, ya, bentuk dari orbital. Nah, kita batasi saja pembelajaran kita di orbital S dan orbital P. Nah ya, molekul-molekul yang ada di farmasi gitu ya, itu kebanyakan organik, dan organik itu tidak jauh dari orbital S dan orbital P. Jadi jarang sekali ada orbital D dan F. Gitu ya. Oke, kita batasi di sini. Nah, apa bedanya? Kalau orbital S ya, itu bentuknya seperti bola. Sedangkan orbital P itu bola terpilih. Nah, beda bentuknya. Bola ya, bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran kan 2 dimensi. Kalau bola 3 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Begitu ya. Oke, ini tadi ya seperti yang saya katakan, kita batasi di organik saja, atom-atom organik. Nah, ini orbital S. Ya, orbital S bentuknya seperti bola. Tadi 3 dimensi seperti yang saya katakan, ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian ukuran setiap bola itu berbeda ya, tergantung dari letak orbitalnya. Semakin dekat dengan inti atom, maka ukurannya itu akan semakin kecil. 1S itu kan paling dekat dengan inti atom, maka ukurannya itu kecil. Nah, 2S itu tentu saja lebih besar karena dia terletak di bagian yang lebih jauh dari inti atom. Dan seterusnya ya, 3S, 4S, dan seterusnya. Nah, untuk orbital S ya, untuk orbital S, satu orbital S itu berisi maksimal sepasang elektron dengan arah perputaran yang berbeda, spin ya, arah perputaran yang berbeda. Kalau waktu SMA dikatakan mungkin ada spin itu ada yang positif, ada yang negatif begitu ya. Nah, apa maknanya? Positif itu artinya dia berputar searah jarum jam. Jarum jam. Sedangkan negatif ini berlawanan. Jangan difikirkan bahwa si elektron itu dalam sebuah atom itu diam, gitu ya. Tidak ya, sebuah elektron pada sebuah atom itu memiliki energi tertentu untuk bergerak. Dia terus bergerak mengitari
si inti atomnya dalam orbital, tentu saja ya, di dalam orbitalnya dia terus berputar bergerak. Nah, arah perputarannya itu ada yang berputar searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, inilah yang kita sebut sebagai spin, arah perputaran elektron pada sebuah orbital. Lanjut. Kemudian orbital atom P. Nah, tadi saya katakan seperti bola terpilit. Nah, ini ya. Nah, untuk orbital P, mungkin waktu SMA dikatakan bahwa P itu isinya maksimal 6 elektron. Nah, ini kenapa? Nah, pada dasarnya sebenarnya orbital P itu ya ada 3 buah orbital. Ada orbital yang terletak pada sumbu Z, ada orbital yang terletak pada sumbu X, ada orbital yang terletak pada sumbu Y. Nah, ketiganya ini sama-sama disebut orbital P. Kenapa? Karena ukurannya sama, kemudian bentuknya sama. Sehingga apa? Sehingga memiliki tingkatan energi yang sama. Ya, karena ingat ya, bentuknya sama, ukurannya sama. Sehingga apa? Jarak antara elektron dengan inti atom ini pada Px, Py, dan Pz itu akan memiliki jarak yang sama. Sehingga apa? Sehingga memiliki energi yang sama. Ya. Maka dia ingat ya tadi ya, satu orbital itu ada maksimal ya, ada sepasang elektron. Maka kalau 3 buah orbital ya, maka ada 6 buah elektron atau 3 pasang elektron ya. Oke, contoh langsung ya, contoh atom karbon ya, atom karbon. Kita mempelajari bagaimana konfigurasi sebuah elektron pada sebuah atom. Elektron itu menurut kaidah Aufbau, elektron memiliki kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya lebih rendah. Kemudian secara bertahap akan menempati yang energinya lebih tinggi. Nah, gini ya. Kalau kita ibaratkan gitu ya, elektron itu harus memiliki sebuah tempat, Nah, sebuah atom ya memiliki tempat yang sama untuk seluruh atom ya, memiliki tempat yang sama. Yang kita sebut tadi tempat elektron itu kita sebut sebagai orbital. Orbital S ini katakan inti atom. Kemudian orbital S itu adalah satu S gitu ya. Ini adalah bagian yang paling dekat dengan inti atom. Nah, inti atom tadi itu ada positif dan netral. Maka bisa dikatakan bahwa inti atom bermuatan positif. Sedangkan elektron di sini yaitu bermuatan negatif. Negatif. Maka semakin dekat elektron dengan inti atom dengan pasangannya, negatif dengan pasangannya yaitu positif, maka dia akan bersifat lebih stabil. Lebih stabil artinya apa? Dia memiliki energi yang lebih rendah, tidak mudah untuk bereaksi, tidak mudah untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Dia stabil, energinya rendah, karena apa? Karena dekat dengan pasangannya di inti. Nah, kemudian tempat kedua ada orbital 2s. 2s. Bentuknya juga bola ya seperti 1s tapi ukurannya lebih besar. Nah, apabila kita bandingkan jarak antara inti dengan 1s dan inti dengan 2s, itu tentu saja berbeda. Nah, jaraknya ini menentukan tingkatan energinya. Sehingga apa?
Elektron di sini tentu saja akan memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan elektron yang ada di satu S. Kenapa? Karena dia lebih jauh dengan inti atom. Negatif yang lebih jauh dengan positif. Nah, kemudian yang ketiga ada orbital P ya. Orbital P katakan begini, ini PY, PX, PZ gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, PX, PY dan PZ ini pun sama ya. Jarak elektron dengan inti atom akan menentukan ya 2P gitu ya. Akan menentukan energinya. Nah, di sini orbital P, X, PY, dan PZ jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan 2S dan 1S. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga elektronnya lebih jauh dengan inti atom, energinya lebih tinggi. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Semakin jauh dengan inti atom, maka elektron akan memiliki energi yang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga dia akan lebih mudah berinteraksi, ya, bereaksi dengan yang lain, tidak stabil, lebih tidak stabil dibandingkan dengan yang lebih dekat dengan pasangannya. Ya. Oke, tuh lanjut ya. Nah, kemudian aturan Hund. Pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperbolehkan elektron untuk berpasangan sebelum orbital terisi penuh. Nah, maksudnya begini. Kan orbital P itu ya, orbital P kan ada 3 tadi ya. Nah, ini seperti ini ada 3. PX, PY, PZ. Apabila karbon gitu ya, sudah terisi di 1S dan 2S ini kan 4 gitu ya, sisanya 2. Tidak bisa 1, 2 begini. Harus terisi dulu ya, baru kita bisa memiliki pasangan yang lain. Itu ya, harus menempati dulu di orbital-orbital yang ada. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan para peneliti adalah pada saat itu ya, menjadi pertanyaan adalah karbon itu seharusnya hanya memiliki 2 elektron yang bisa berikatan. 2 elektron yang bisa berikatan di sini. Karena apa? Karena hanya 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, sedangkan pada kenyataannya atom karbon itu selalu memiliki 4 ikatan. Nah, ikatan itu kan pengertiannya adalah sepasang elektron. Sepasang elektron. Nah, kalau kita lihat atom karbon itu seharusnya 2 gitu ya. Karena menurut konfigurasi hanya ada 2 yang bisa berpasangan. Sedangkan pada kenyataannya ini ada 4 yang terbentuk ikatan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian setelah diteliti, ternyata ketika karbon itu berikatan, dia membuat sebuah orbital baru. Baru yang disebut sebagai orbital hibrid. Apa itu orbital hibrid? Orbital hibrid adalah penggabungan ya. Penggabungan 2 orbital atau lebih. Nah, tetapi ya, penggabungan ini hanya bisa terjadi pada subkulit yang sama. Artinya kalau 2S ya hanya bisa dengan 2P. Ya. Kalau 1S kan tidak ada 1P gitu ya, yang ada kan 2P. Kalau 3S ya dengan 3P dengan 3D. Gitu ya.
Nah, seperti itu. Itu adalah orbital hibrid. Kenapa ya? Ini nanti akan berhubungan dengan kestabilan. Ini akan menjadi materi kita selanjutnya di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu. Silakan nanti dibaca dulu materi-materinya, dipelajari lebih dalam lagi. Dan setelah ini jangan lupa Anda kerjakan kuisnya. Ini untuk mereview ya, mereview keberhasilan Anda dalam mempelajari materi yang saya berikan. Kemudian jangan lupa untuk bertanya ya, apabila ada pertanyaan jangan malu untuk bertanya. Saya buka pertanyaannya, boleh di kolom komentar, boleh di YouTube-nya langsung juga boleh. Silahkan ya, saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan. Ataupun kalau Anda sudah membaca ya, membaca materi dari buku yang lain, kemudian ada yang kurang gitu ya dari apa yang saya sampaikan, atau ada yang kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, silahkan untuk juga memberikan komentar atau memberikan pandangan gitu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, terakhir jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan lonceng pemberitahuan untuk memudahkan ya, memudahkan kalian apabila saya sudah mengupload materi yang baru gitu ya, akan muncul notifikasinya apabila kalian mensubscribe dan membunyikan loncengnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah video ini tolong ditonton ya berulang-ulang agar kalian bisa lebih paham lagi, supaya juga jawaban dari kuis yang saya tanyakan bisa mendapatkan nilai yang maksimal, karena akan menentukan dari nilai akhir kalian. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di lain itu ya, pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.